Tuhan sanggup mengubah penderitaanmu menjadi berkat. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan belajar satu renungan yang memberkati kita semua. Dalam Mazmur pasal 107 ayat 35 bunyinya begini saudaraku. Dibuatnya padang gurung menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Luar biasa Bapak Ibu, padang gurung diubah menjadi kolam air dan pancaran-pancaran air. Luar biasa Tuhan kita. Ketika berada dalam situasi buruk dan seperti tidak ada jalan keluar, umumnya orang akan mudah sekali kecewa, putus asa, frustasi, dan akhirnya menyerah kepada keadaan. Mereka berkata, tidak mungkin sakitku disembuhkan, tidak mungkin hidupku dipulihkan, tidak mungkin aku berhasil, memang sudah nasib. Ketahuilah, keberhasilan atau kegagalan bukanlah nasib, tapi merupakan dampak dari respon kita terhadap situasi atau masalah yang terjadi. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal atau tidak pernah mengalami masalah, melainkan orang yang mampu menangkap situasi kesulitan menjadi sebuah kesempatan untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Bapak Ibu, saudara sekalian, banyak kali kita akan mengalami hal-hal yang seperti ini, tapi membuat kita akan kecewa. Tapi semuanya akan terjadi jika kita meresponi dan jika kita takut akan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami saudara-saudaraku, jangan dijadikan alasan untuk menyerah ya, tetapi jadikanlah alasan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan berputus asa. Tetapi orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada kehendaknya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5:7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Setelah 3 hari lamanya berjalan di padang gurung dengan tidak mendapatkan air, sampai umat Israel dimarah, tetap mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya. Keluaran 15 ayat 23, seketika itu juga mereka bersungut-sungut dan mengomel, lalu berdoalah Musa kepada Tuhan, lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Keluaran 15 ayat 25. Dengan kuasanya Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Bahkan di balik keadaan yang pahit itu Tuhan sudah mempersiapkan berkat luar biasa bagi mereka. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Keluaran 15:27. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan, apapun pergumulan masalah yang sedang kita jalani saat ini, saya kira tidak ada yang pernah yang luput yang namanya masalah, dan tidak ada pun manusia yang bebas dari masalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ingat, renungan hari ini menguatkan kita. Tuhan mengubah yang sulit menjadi berkat. Tuhan mengubah yang pahit menjadi manis. Tuhan sanggup mengubah kesulitan kita, sakit penyakit kita, hinaan, cemooh, cacian dari orang lain. Tuhan mengubahnya menjadi berkat bagi kita. Bagi orang percaya, masalah bukanlah akhir segala-galanya, melainkan awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah, persoalan bukanlah masalah, melainkan sebuah proses untuk kita semakin dewasa, semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah sesuatu yang sulit bagi kita manusia menjadi mudah bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup mengubahnya. Dan baik kita yang saat ini sedang sakit, Tuhan sanggup mengubahnya. Kita akan jadi sembuh, kita akan jadi pulih, karena Tuhan Maha Penyayang dan Maha Pengasih bagi kita semua. Bapak Ibu terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan